Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para penonton dan rekan-rekan mahasiswa saya dan juga para pemirsa pada umumnya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa menyelenggarakan rencana kita untuk melakukan diskusi ringan mingguan ya, insyaallah mingguan. Dan kali ini kita akan mengambil tema integrasi ilmu di bidang sumber ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau kita kemarin berbicara mengenai integrasi ilmu dari sudut basis filosofis integrasi ilmu. Jadi kali ini kita akan bahas khusus tentang sumber ilmu pengetahuan ya. Yang mana itu akan menjadi sangat menarik karena karena sumber ilmu pengetahuan inilah yang sebenarnya menjadi materi ya, bahan dari ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu tentu saja merupakan sumber daripada pemahaman kita tentang siapa diri kita ini. Saya sebentar. Masih terdengar Saan? Masih Pak Mul, masih. Oke, saya tadi agak terganggu dengan headset yang baru nih. Kalau bisa terdengar itu ya. Oke. Masih bagus. Baik. Jadi integrasi itu juga harus menyangkut masalah masalah sumber ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan tidak mungkin bisa dibentuk kalau tidak ada sumbernya. Ya, kalau tidak ada sumber pengetahuan, nggak mungkin ilmu pengetahuan bisa dibentuk. Ya, sehingga dengan demikian maka sumber pengetahuan itu menjadi sangat penting. Tetapi sebagaimana mungkin kita ketahui bahwa sumber pengetahuan ini mengalami perubahan drastis di dunia pengetahuan modern ya. Setelah objek ilmu mereka tolak, khususnya objek ilmu yang non fisik dia tolak, maka kemudian juga bagian daripada sumber ilmu pengetahuan juga mereka tolak. Jadi begini ya, kalau kita mengakui objek ilmu itu bukan hanya fisik tetapi juga non fisik kan? Maka kemudian sumber ilmu pengetahuan harus juga lebih banyak ya, lebih variasi dibanding kalau kita hanya memandang objek ilmu pengetahuan itu hanya sebagai yang bersifat fisik. Karena sumber ini juga akan memberikan kepada kita informasi tentang hal yang bersifat fisik maupun yang non fisik. Dalam Islam sumber pengetahuan itu meliputi 3 bidang ya, tiga hal. Satu yang kita bilang indera, ya, 2 hati, 2 akal dan 3 hati. Ya, sebelum lanjut saya akan menjelaskan dulu apa yang disebut dengan sumber ya. Jadi ini ada sumber dan alat sebenarnya. Ya. Sumber dan alat. Jadi kalau sumber itu sebenarnya mungkin kita bilang 2 atau 3 ya. Kalau sumber dalam arti bahan-bahan pengetahuan itu mungkin kita bilang ya alam ya, sebagai salah sumber. Alam fisik itu adalah sebagai salah sumber pengetahuan.
Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa ya sumber pengetahuan kita juga adalah apa namanya Quran sendiri. Jadi kita kemarin sudah bicara ya mengenai ayat kauniyah dan mengenai ayat kauliyah. Ayat kauniyah ini adalah sumber ilmu pengetahuan untuk bidang-bidang yang empiris ya, karena alam sebagai ayat kauniyah itu adalah sumber pengetahuan bagi ilmu-ilmu kealaman ya. Sementara Al-Qur'an juga sumber ilmu pengetahuan ya, dari mana kita juga memperoleh banyak pengetahuan yang bermanfaat dari Al-Qur'an itu sendiri. Tapi sumber ini berbeda ya. Sumbernya ini adalah wahyu ya. Jadi ada sumber yang berupa ayat kauniyah yaitu alam, dan ada ayat berupa kauliyah yaitu Al-Qur'an. Nah, itu sumber dalam arti sumber itu bahan-bahan yang kita bisa peroleh dari ini. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa sumber ilmu pengetahuan juga adalah sejarah ya, sejarah yaitu sejarah atau boleh dikatakan aktivitas manusia pada zaman yang sudah kita tidak tidak kita alami, tapi itu dalam Al-Qur'an sangat penting sekali ya. Ya, fala yanzuruna tasyiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul kazibin misalnya begitu. Jadi apa kamu tidak berpencar mencari informasi bagaimana akibat daripada perbuatan orang-orang yang zalim misalnya. Jadi itu ada 3 ya, kalau bisa boleh dikatakan seperti itu, 3 sumber dalam arti materi-materi ya, bahan-bahan yang kita bisa olah untuk membentuk sebuah pengetahuan. Satu, alam sendiri sebagai ayat kauniyah, kemudian Al-Qur'an sebagai ayat kauliyah, dan sejarah ya. Nah, tetapi dari sudut sumber yang merupakan alat gitu ya, sumber sebagai alat, maka kita mengenal ada 3 sumber, yaitu indra, di mana kita dengan indra itu bisa melakukan pengamatan terhadap tadi ayat kauniyah itu. Jadi melalui indra kita bisa melakukan pengamatan terhadap berbagai objek fisika, dari mulai mungkin alam semesta ya, kemudian juga apa yang ada di antara langit dan bumi, kemudian apa yang ada di dalam bumi, seperti mineral, tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya. Nah, itu adalah di dalam arti inilah sumber itu adalah indra. Jadi indra sebagai alat dan sekaligus sumber ya. Jadi indra itu karena indra juga melakukan proses ya, melakukan sebutnya dalam istilah filsafat itu persepsi ya. Jadi kalau untuk dunia untuk dunia fisik itu disebutnya persepsi ya. Karena persepsi itu kita sebenarnya kita menerima ya, menerima bahan-bahan, objek-objek dari luar ke dalam diri kita. Nah, jadi indra itu adalah tugasnya melakukan persepsi atau disebut idrok ya, idrok enggak persepsi. Nah, dengan itu maka kemudian terkumpullah berbagai bahan, tetapi kita harus ingat bahwa sebenarnya indra ini juga mengolah data-data yang masuk, sehingga kemudian bisa berupa misalnya warna, bisa berupa rupa ya, dan sebagainya. Jadi jangan dikira bahwa indra itu hanya melakukan persepsi begitu saja, tetapi sebenarnya ada pengolahan. Jadi misalnya gelombang suara diubah oleh telinga menjadi menjadi kata misalnya, ya kan, menjadi nada yang bermakna gitu. Padahal itu tadinya gelombang suara saja. Gelombang suara ditangkap oleh indera telinga, dan telinga mengolah data itu sehingga menjadi misalnya kata. Karena kata itu adalah suara juga, tapi kata itu mempunyai makna ya.
Dan itu kata itu ditangkap oleh telinga setelah telinga melakukan proses penyaringan sebenarnya. Ya tentu saja di samping telinga kita juga punya mata. Ya. Kalau dalam Al-Quran dikatakan wa ja'ala sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Jadi dikatakan dalam Al-Quran, ya Allah melahirkan dirimu dari perut ibumu tanpa mengetahui sesuatu. Tapi Allah kemudian menciptakan sam'a, pendengaran, absar wal afidah, mata dan hati. Nah, ini adalah alat-alat yang Allah siapkan bagi manusia untuk mengetahui. Tanpa alat ini manusia tidak mungkin bisa mengetahui, ya. Nah, tetapi kita lihat ya, ini kita masih bicara tentang indera sebagai satu alat atau sumber pengetahuan. Tetapi yang mungkin paling penting ya di dalam di antara indera itu adalah mata, ya. Sehingga kemudian observasi menjadi satu cara menangkap objek-objek ilmu itu dengan sangat dominan, sehingga seolah-olah kita mengatakan bahwa metode ilmiah untuk benda-benda fisik itu adalah melalui observasi. Nah, dalam bahasa Inggris observasi itu sebenarnya melihat, mengamati. Jadi lebih menggunakan indera mata daripada indera-indera yang lain. Ya, begitu pentingnya sehingga seolah-olah penginderaan itu identik dengan penglihatan. Padahal penglihatan itu hanya satu dari sekian indera, ya, 5 indera yang kita miliki. Ya. Nah, indera ini diakui sebagai alat pengetahuan bukan hanya oleh umat Islam tapi juga oleh ilmuwan-ilmuwan Barat. Bahkan ada ilmuwan-ilmuwan atau filosof yang sangat ekstrim yang mengatakan bahwa hanya persepsi mata atau hanya indera sajalah yang sebenarnya kita bisa mengatakan sebagai alat yang sah untuk melakukan pengamatan objek-objek ilmu. Jadi yang lain ditolak, misalnya akal ditolak, hati juga ditolak. Jadi kaum empiris ini adalah kaum yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan itu semuanya berasal dari indera, terutama mata, ya kan? Indera atau mata. Tapi juga tentunya telinga, perabaan, penciuman dan sebagainya. Jadi dalam pandangan Islam, Allah menciptakan organ-organ tubuh demi untuk memperoleh pengetahuan yang bersifat fisik. Karena ada prinsip di dalam Islam, di dalam pemikiran filsafat Islam, bahwa sesungguhnya manusia sebagai subjek bisa mengetahui sesuatu kalau ada unsur yang sama di antara subjek dan objek itu. Ya, misalnya manusia ingin mengetahui benda fisik apa saja misalnya, ya nanti benda fisik ini akan diamati oleh indera yang cocok dengannya. Kalau kita misalnya mau mengetahui rasa dari sebuah makanan, maka indera yang digunakan adalah lidah. Tetapi kalau kita mau mengetahui tentang warna atau bentuk, maka indera matalah yang paling dominan di situ. Tapi kalau kita ingin ketahui adalah misalnya aroma, aroma yang segar misalnya, itu harus menggunakan penciuman melalui hidung, ya. Jadi Allah menciptakan organ-organ tubuh ini ya untuk bisa manusia mengetahui objek-objek yang cocok dengan indera itu. Jadi istilahnya gini, yang melihat itu sebenarnya jiwa, yang mendengar itu sama aja juga jiwa, ya. Yang mencium, yang merasa lezatnya makanan itulah jiwa. Tetapi jiwa memerlukan jiwa memerlukan organ-organ tubuh untuk mengetahui yang bersifat tubuh. Gitu. Nah, ini disepakati baik oleh umat Islam, oleh ilmuwan-ilmuwan Islam maupun ilmuwan Barat. Ya. Nah, tentu saja ilmuwan Barat sudah mengembangkan metode observasi ini
ya, demikian tinggi sehingga kemudian hasilnya luar biasa. Misalnya demikian tinggi itu apa? Tidak pernah pada zaman-zaman sebelumnya bahwa kita bisa mengamati nebula misalnya, ya, bagaimana terciptanya sebuah bintang dan gugusannya. Yang terjadi itu bukan hanya hari ini, yang terjadi 15 juta tahun, 15 miliar tahun yang lalu, tahun cahaya yang lalu. Jadi hal-hal yang tadinya tidak bisa diketahui, tapi dengan alat misalnya Hubble teleskop, kita bisa mengetahui sesuatu yang terjadi jauh sebelumnya, ya. Jadi jauh itu bukan main, jauh itu sampai miliaran tahun cahaya. Tapi dengan pengamatan, metode pengamatan, observasi dengan menggunakan alat yang luar biasa itu seperti teleskop, kita bisa mengetahui kejadian yang sudah terjadi 15 miliar tahun yang lalu. Bahkan mungkin suatu waktu kita akan bisa merekam kejadian alam itu sendiri, ya, peristiwa Big Bang itu yang diperkirakan terjadi 18 miliar tahun yang lalu, yang sudah bisa diamati mungkin sekitar 12 sampai 13 miliar tahun yang lalu. Jadi ini adalah keunggulan metode observasi yang diperoleh misalnya oleh ilmuwan-ilmuwan barat, dan kita nggak keberatan, artinya gitu. Itu bukan berarti oh ini dari barat harus tolak sebagai tidak Islami, tidak, ya, karena metode observasi ini sebenarnya juga sudah dilakukan lebih dahulu pada abad-abad kejayaan Islam, ya, dari mulai 9 sampai 12-13 abad Masehi. Itu sudah dilakukan observasi. Maka kita melihat misalnya banyaknya observatorium, ya, terutama yang di Maragah dan juga di Samarkand yang didirikan oleh Nasiruddin Tusi dan Ulugh Beg. Kemudian juga observasi yang diciptakan untuk Umar Khayyam oleh misalnya Nizamul Muluk, teman sekelasnya dulu, ya, untuk melakukan pengamatan begitu. Jadi Islam tidak menolak, ya, metode empiris yang semakin canggih seperti ini. Nah, bahkan di barat juga sudah dilakukan observasi terhadap objek-objek yang sangat kecil, yaitu dengan melalui mikroskop, ya, bahkan mungkin bisa juga disebut elektroskop, ya. Elektroskop itu untuk mengamati benda-benda subatomik di bawah atom, gitu. Dan hasilnya luar biasa, ya. Kita bukan hanya bisa mengetahui bakteri, ya, atau makhluk-makhluk klinik yang lainnya. Sekarang kita sudah bisa mendeteksi virus aja sudah bisa dideteksi, gitu. Dulu mungkin hanya bisa bakteri saja, ya, tapi sekarang virus sudah, berkat daripada kecanggihan pengamatan indrawi, yaitu melalui metode observasi. Nah, metode observasi ini yang didasarkan kepada indera itu tidak menjadi masalah, dan kita boleh menerimanya dari barat seperti yang sekarang ini, ya, sehingga kemudian banyaklah hal-hal yang tadinya tersembunyi pada kita kemudian muncul dan kita ketahui, ya. Nah, tetapi kita juga menyadari bahwa sebenarnya sumber ilmu pengetahuan itu tidak hanya terbatas kepada indera, ya, tapi bisa dikembangkan kepada mungkin disebut indera batin, ya. Kalau oleh para filosof Muslim itu dikenal 5 indera batin yang selama ini kita kenal hanyalah 5 indera lahir, ya. Tapi filosof Muslim seperti Ibnu Sina memperkenalkan juga 5 indera batin, yaitu common sense, al-his al-mustarak, kemudian khayal, ya, retention, kemudian mutakhayyilah, ya, imajinasi, kemudian wahmun, estimasi, dan kemudian
kuatul hafizah, yaitu memori. Jadi di dalam dunia Islam, indera itu tidak hanya dibatasi pada indera lahir ya, sebagaimana pada umumnya kita ketahui, tapi juga ada 5 indera batin. Ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya daya yang dimiliki oleh manusia itu adalah sangat kuat sekali. Tetapi tadi itu, kalau indera lahir itu hanya untuk mendeteksi benda-benda, objek-objek yang bersifat fisik. Tapi untuk benda-benda yang bersifat non-fisik, nah kita memerlukan juga indera yang lain, yaitu bersifat mental ya, yang saya sebutkan tadi sebagai indera batin. Dan indera batin ini juga berperan sangat penting ya. Misalnya kita mulai dengan al-his al-musyarak ya, atau yang disebut dengan common sense kita. Indera bersama ya. Indera bersama ya. Indera bersama itu adalah, menurut Ibnu Sina, adalah yang kemudian bertanggung jawab terhadap penyatuan data-data indrawi ke dalam satu bentuk. Ya, misalnya harusnya kalau kita melihat misalnya satu benda, misalnya buku ya, buku yang bersifat berwarna ungu, itu kita persepsi dari sudut warna dan bentuk. Tapi warna dan bentuk itu adalah data indrawi yang kita dihimpun melalui mata. Ya, tetapi juga buku ini juga bisa ya ada dari sudut rasa, misalnya satu benda itu bisa juga memberikan informasi. Misalnya kalau mangga ya kan bisa memberikan informasi paling tidak 3 ya, bentuknya, warnanya, kemudian rasanya ya kan, dan juga baunya, aromanya. Nah, tetapi dalam kenyataannya ketika kita melihat satu benda, itu yang muncul adalah kesatuannya gitu. Jadi misalnya mangga itu tidak muncul misalnya satu-satu, misalnya rasanya saja ya kan, atau harumnya saja, atau warnanya saja, bentuknya saja, tidak. Jadi kita mengatakan mangga itu masuk kita persepsi sebagai satu objek. Nah, menurut Ibnu Sina nggak mungkin itu, kecuali bahwa di dalam diri kita ada kekuatan yang menyatukannya. Itulah common sense. Sehingga kita mengatakan berapa mangga itu? Kita bilang 1, padahal dia menghimpun 5 data indrawi ya. 5 data indrawi yang kemudian dipersatukan oleh common sense itu. Yang kedua kemudian adalah yang disebut dengan khayal ya, khayal atau retentive faculty ya. Jadi retentive faculty itu adalah daya retain itu mempertahankan, atau kalau kita mau merekam lah gitu istilahnya. Jadi kalau kita misalnya tadi bicara melihat mangganya udah diambil, tapi gambar mangga itu masih ada ya kan, gambar mangga itu masih ada di dalam khayal kita ya. Jadi khayal itulah yang kemudian menyebabkan kita ingat di mana rumah kita, ingat rupa daripada orang tua kita, saudara kita, kendaraan kita, rumah kita. Itu adalah berkat adanya khayal. Jadi retentive faculty. Kalau tidak ada khayal itu, maka kita akan kehilangan ingatan. Jadi kita misalnya tiba-tiba terkena penyakit amnesia, kita lupa harus kemana kita pulang dari kantor kita. Nah, jadi kalau kita sekarang masih ingat jalan ke rumah kita, masih ingat rumah kita, masih ingat kendaraan kita, itu berarti daya khayal kita itu masih bekerja dengan baik, ya kan? Nah, ini menurut Ibnu Sina tidak bisa merupakan indera lahir, ya, karena itu sifatnya abstrak. Jadi gambar mangga atau gambar seseorang yang kita kenal itu ketika dicerap oleh khayal, ketika direkam oleh khayal, maka rekaman itu tidak bersifat fisik. Rekaman itu bersifat non fisik. Rekaman itu sudah menjadi gambar khayali gitu ya.
gambar khayali ya. Sehingga kemudian apa? Sehingga banyak sekali benda-benda yang kita persepsi itu memasuki ke dalam benak kita tanpa harus memerlukan ruang fisik gitu. Itulah kekuatan khayal ya, kekuatan khayal. Dia bisa merekam ribuan objek di dalam benak kita tanpa harus memerlukan ruangan yang fisikal gitu. Nah, itulah daya khayal. Ya, daya khayal yang kemudian Allah ciptakan sebagai indera batin untuk bisa merekam apa yang dilihat oleh mata. Jadi memang yang melihat itu mata, tapi setelah mata kemudian melihat, dia bisa merekam. Mata merekam dan menyimpannya dalam arsip. Nah, selain khayal, kemudian ada juga mutakhayilah. Nah, ini beda ya. Jadi mutakhayilah itu imajinasi. Kita kadang-kadang khayal itu dianggap imajinasi, bukan. Khayal itu hanya gambar-gambar yang kita simpan setelah kita mempersepsinya dengan mata. Gambar-gambar itu disimpan, kemudian menjadi data, ingatan misalnya. Ya. Nah, tetapi data ini, data khayal itu, ya, yang bersifat image, citra, itu masih terlalu dekat dengan objek fisiknya. Jadi misalnya saya melihat, maaf nih ya, wajah Aan gitu kan. Wajah Aan kita lihat, kemudian ya, tapi wajah Aan itu, image-nya itu, ya hanya cocok untuk Aan gitu. Jadi walaupun sudah tidak fisikal gitu, tapi itu masih ketergantungan kepada objek partikular itu masih sangat kuat sekali. Nah, kemudian mutakhayilah, imajinasi itu adalah satu daya dari indera batin yang kemudian bisa mengkombinasikan citra-citra, image-image yang ada dalam pikiran kita menjadi sesuatu objek yang mungkin tidak bisa lagi ditemukan bendanya di bumi ini. Misalnya ya, gambar-gambar fantastik misalnya. Kita mengenal misalnya Pegasus ya. Pegasus itu kuda tapi ada sayapnya, ya kan, terbang. Jadi imajinasi bisa membuat misalnya burung dan kuda dalam sebuah benda. Bahkan kalau kita misalnya ingat gambaran buruk kuda kemudian bersayap, kemudian ada wajah wanita manusia ya. Nah, itulah hasil imajinasi. Jadi imajinasi bisa mengkombinasikan bentuk-bentuk yang kita terima dari data indrawi kemudian menjadi sebuah objek yang fantastik ya. Dan ini menjadi sumber bagi para pelukis atau pelukis abstrak atau misalnya para animator yang membuat misalnya film Aladdin di mana karpet bisa terbang, nggak mungkin dalam kenyataannya kan. Atau cerita-cerita Cinderella di mana pumpkin bisa menjadi kereta kencana ya, kereta emas dan sebagainya gitu. Atau bisa kita bicara tentang apel emas, gunung emas dan sebagainya. Nah, itu adalah hasil daripada imajinasi. Tetapi tujuan daripada imajinasi adalah menjauhkan objek kita itu dari ikatannya pada benda-benda fisik gitu. Nah, kemudian dia bicara mengenai wahmun. Wahmun itu adalah daya rekam juga gitu. Tapi daya rekam bukan pada bentuk-bentuk fisik, melainkan daya rekam pada misalnya pengamatan yang lain yang disebut oleh Ibnu Sina makna. Jadi misalnya gini, kalau kita melihat serigala ya, mungkin di awal-awal kita pikir biasa saja, tapi begitu kita dekat, kita diserang, lalu terciptalah satu gambaran bahwa beruang itu atau beruang itu adalah sesuatu yang berbahaya. Nah, wahmun itu atau estimative faculty adalah kemampuan untuk kita menilai apakah sebuah benda itu berbahaya atau tidak. Jadi dia merekam makna bahaya itu di dalam satu benda. Dan dari situ maka kemudian kita akan menilai benda itu bermanfaat atau berbahaya. Dan dia membantu tubuh kita untuk menjauh atau mendekat kepada objek tersebut. Ya. Jadi
dengan estimasi ini kita kemudian bisa misalnya menilai apakah satu benda yang ada di hadapan kita ini perlu kita raih. Ya, misalnya kalau kita lapar, kemudian ada makanan, ada tulisan gratis gitu, maka itu akan mendorong tubuh kita ke makanan itu, ya kan. Tapi kalau misalnya kita lihat ada satu benda bulat, ada sumbunya sedang menyala, dan kemudian kita mengatakan wah itu bom, maka kemudian daya estimasi itu akan mendorong kita jauh dari objek itu. Ya, kemudian ada memori. Memori itu ya dia adalah mengingatkan apa yang diperoleh oleh estimasi. Jadi kalau misalnya estimasi kemudian berkesimpulan bahwa beruang ya atau singa itu berbahaya, maka itu disimpan memori itu di dalam penemuan itu di dalam memori. Jadi ketika kita bicara indera di dalam tradisi ilmiah Islam, indera itu betul-betul dikembangkan, bukan hanya percaya pada yang bersifat fisik yaitu 5 panca indera lahir, tapi juga ada panca indera batin yang kemudian mengolah data-data indrawi fisik itu menjadi sebuah konten ilmu pengetahuan yang lebih abstrak, tapi belum betul-betul abstrak dalam arti belum betul-betul lepas dari materinya. Nah, sampai di sini kemudian kita akan mengatakan bahwa indera baik melalui indera lahir maupun batin itu adalah sangat penting untuk mengetahui hakikat daripada sebuah benda, ya, sebuah objek yang kita pikirkan. Nah, di mana pentingnya integrasi ilmu pengetahuan dari sudut sumber? Nah, kalau kita amati bagaimana para ilmuwan barat ya berbicara tentang sumber pengetahuan, maka bagi mereka sumber pengetahuan itu yang sah adalah yang diperoleh melalui persepsi indrawi. Ya. Jadi empirisisme yang didirikan oleh para filosof Muslim, para filosof Inggris pada abad ke-17, ada John Locke, ada David Hume, ada Berkeley dan sebagainya. Mereka mengatakan bahwa satu-satunya sumber yang sah bagi pengetahuan adalah persepsi indrawi. Ada terkenal tabula rasa itu ya. Tabula rasa di mana dikatakan bahwa manusia lahir itu sebagai kertas putih dan pengalaman indrawi. Pengalaman itulah yang kemudian akan mengisi. Bagi John Locke, pengalaman itu ya fisik itu, pengalaman indrawi. Itulah yang akan mengisi kemudian pengetahuan kita. Dan menarik ya bahwa saya menemukan bahwa Jalaluddin Dawani itu sebenarnya sudah mengetahui itu tentang tabula rasa itu berapa mungkin 2 abad sebelum John Locke sebenarnya. Ya, ketika dia bicara mengenai pendidikan pendidikan anak, ya. Jadi dia mengatakan bahwa sebenarnya manusia lahir dalam keadaan bersih dan kemudian pengalamanlah yang kemudian menuliskan isi pengetahuan itu sebagai tabula rasa. Jadi tabula rasa bukan ujug-ujug dari John Locke ya, tetapi juga sebenarnya sudah ada pendahulu muslimnya. Ini penting diketahui ya, karena kadang-kadang kita merasakan bahwa wah ini barat yang menemukan, tapi sebenarnya banyak penemuan-penemuan yang dikira modern seperti gravitasi ya, evolusi itu sebenarnya sudah didahului oleh pemikir-pemikir dan sarjana-sarjana muslim. Tapi dikembangkan lebih lanjut oleh orang-orang barat. Nah, pengaruh dari empirisisme itu lebih kental lagi ketika kemudian Auguste Comte itu mengembangkan apa yang disebut dengan positivisme. Ya, jadi menurut Auguste Comte manusia mengalami perkembangan pertama, perkembangan mitis ya. Mitis di mana manusia menjawab teka-teki dunianya melalui mitos-mitos. Di kita juga banyak tuh yang mitos itu, misalnya kalau kita berkunjung ke Tangkuban Perahu ya di Bandung, kita mengatakan wah ini kok ada gunung mirip perahu nangkup terbalik. Ya kan? Nah, kan itu menjadi teka-teki, maka diciptakanlah Sang Kuryang. Oh ternyata itu sebenarnya dulu
gunung itu adalah perahu yang ditendang oleh sang kurya ketika gagal membuat apa namanya danau ya yang diminta oleh calon istrinya yang ternyata ibunya ya. Jadi dulu kata Agus Combe, orang mencoba menjawab fenomena alam dengan mitos-mitos. Maka terkenallah misalnya di Yunani itu mitologi Yunani. Tapi itu perkembangan awal, dan pendekatan mitis itu kemudian menghasilkan agama. Jadi agama itu sebenarnya hasil dari perkembangan awal manusia. Nah, perkembangan yang kedua adalah tahap metafisik, ya, di mana manusia menjawab teka-teki dunia ini tidak lagi secara mitos tapi secara rasional. Nah, muncullah di situ tokoh-tokoh Yunani dari mulai siapa ya, Thales dari Malta, Anaximenos, Anaximandres, kemudian Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles dan sebagainya. Dan menurut Agus Combe itu adalah tahap-tahap metafisik. Hasilnya adalah filsafat. Kalau tadi kan hasilnya mitos, itu hasilnya agama. Jadi bagi mereka agama itu muncul dari mitos gitu. Nah, kalau filsafat muncul dari perkembangan metafisik. Tetapi itu udah masa lalu. Sekarang kita masuk ke dalam sebuah tahap di mana kita percaya hanya kepada yang bersifat positif. Dan dengan positif itu maksudnya hanya bersifat indrawi saja. Jadi fokus pengetahuan kita harus pada indrawi saja. Dan para positivis mengatakan jangan percaya pada apapun kecuali yang kita bisa indrai, ya kan? Kemudian sejalan dengan itu juga ada yang Laplace mengatakan jangan pernah percaya kepada apapun kecuali yang kita bisa indrai dan kita bisa hitung secara matematik. Nah, dia menambahkan matematik sebagai cara ilmiah ya. Tapi Agus Combe mengatakan matematik itu juga masih dipertanyakan ya. Tapi yang paling penting adalah bahwa observasi itu adalah sumber bagi pengetahuan dan itu sumbernya adalah benda-benda fisik. Nah, kemudian bagaimana dengan akal? Nah, kalau kita bicara tadi sejauh menyangkut dengan indera, bagaimana akal? Akal ini dulu pernah dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan, yaitu pada zaman René Descartes pada abad ke-17 ya. Dia meninggal tahun 1650. Sebenarnya hampir sejaman dengan Mula Sadra yang meninggal 1641. Jadi itu Mula Sadra dan René Descartes itu satu zaman ya. Bagi para rasionalis, dia mengatakan bahwa sumber pengetahuan yang paling valid itu adalah akal gitu ya. Jadi kita mengamati ya kan benda-benda partikular tapi secara universal itu disimpulkan oleh akal. Dan keputusan akal lebih langgeng, lebih universal, dan itulah ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, jadi misalnya contohnya apa? Pengetahuan matematik 2 tambah 2 itu nggak bisa dirubah ya. 3 tambah 3 6 itu nggak bisa dirubah. Itulah hasil daripada pencerapan rasionalisme. Tetapi kemudian rasionalisme dikalahkan ya oleh empirisisme, dan empirisisme kemudian diberikan kekuatan baru dengan positivisme. Nah, apa yang terjadi dengan sains barat? Sains barat menggunakan positivisme sebagai basis filosofisnya. Karena itu maka kemudian dari situlah sains modern menolak semua objek-objek yang non-fisik sebagai objek ilmu. Ya. Dan dia hanya menerima objek-objek yang bisa dipersepsi secara indrawi. Lebih dahsyat lagi adalah bahwa pengaruh positivisme itu juga sampai kepada psikologi. Ya, psikologi yang paling kuat sekarang ini adalah psikologi behaviorisme yang didirikan antara lain oleh John Watson dari Chicago. Nah, bagi mereka psikologi itu tidak berbicara tentang jiwa. Aneh kan? Psikologi mestinya psycho itu jiwa dan logi itu ilmu. Tapi bagi mereka psikologi adalah ilmu tentang tingkah laku manusia. Jadi science of behavior, bukan science of jiwa. Ya, jiwanya itu sendiri sudah ditolak.
Jadi ketika positivisme masuk ke dalam psikologi, maka psikologi juga harus seperti fisika, tidak boleh memperhatikan hal-hal yang bersifat non fisik. Jadi jiwa ditolak, ya kan, nafsu ditolak, roh ditolak, ya kan, semua yang kemudian kita menjadi bahan-bahan diskusi psikologi Islam itu ditolak semua. Jadi bagi mereka itu pendekatan disebutnya introspektif, dan itu harus ditinggalkan. Nah, di situ. Jadi bahkan psikologi yang seharusnya menurut namanya berbicara tentang jiwa, yang selama ini diartikan sebagai al-jauhar al-mujarrad, jadi immaterial substance, itu ditolak oleh Barat. Kenapa? Inilah pengaruh dari positivisme. Jadi di dalam pandangan positivisme, semua ilmu kalau mau dibilang ilmu itu harus memfokuskan hanya kepada yang bersifat fisik. Jadi kalau yang bicara tentang Tuhan, bicara tentang apalagi akhirat dan sebagainya, malaikat sebagainya, itu ditolak. Nggak ada tempat di sains modern itu. Ya, bagi mereka itu mungkin bahkan tahap mitis, ya, atau tahap metafisik paling tidak. Metafisik kemudian ditinggalkan. Kan? Dulu psikologi itu belongs to philosophy, jadi dulu bagian dari filsafat. Tapi mereka memisahkan diri setelah mendapatkan metode empiris. Gitu. Nah, dengan demikian maka akal yang pernah menduduki peringkat di atas, ya, ketika bicara rasionalisme, kemudian akal juga disingkirkan. Akal disingkirkan sebagai sumber ilmu. Dalam Islam, ya, objek fisik itu, ya betul, objek ilmu. Dan mereka menyebutnya al-mahsusat, ya, the sensibles. Mahsusat itu artinya benda-benda indrawi. Tetapi ternyata objek-objek ilmu bukan hanya yang bersifat indrawi, tapi juga bersifat intelligible atau makuli, ya. Sehingga kemudian umat Islam mengakui adanya juga benda-benda makulat, yaitu benda-benda yang tidak bisa dipersepsi oleh indera tapi bisa dipahami oleh akal. Nah, sebenarnya sehari-hari kita ini sebenarnya berbicara makulat, ya. Kita menggunakan kata itu kan, kata itu bukan berarti bukan kepada suaranya, ya. Karena kalau suara itu berarti suara yang bukan kata itu juga berarti. Tapi karena manusia mempunyai kemampuan untuk menangkap simbol-simbol, maka kemudian kita bisa memahami hal-hal yang bersifat non-fisik. Jadi apa yang kita bicarakan, konsep ilmu, ya, konsep-konsep, semua itu adalah makulat, bukan fisik. Tetapi toh manusia bisa memahaminya. Nah, saya pernah mengkritik kaum positif, ya, ini sebelum kita bicara tentang akal. Mereka mengatakan jangan pernah percaya pada apapun kecuali yang bersifat indrawi, yang bisa bisa dibuktikan secara indrawi. Nah, saya bertanya kepada mereka, kata-kata mereka jangan percaya pada apapun kecuali yang bersifat indrawi, itu indrawi atau bukan? Ya, ternyata bukan indrawi, kan? Itu kan konsep itu bersifat non fisik, gitu. Kalau kata mereka jangan percaya pada apapun yang bersifat non fisik, kenapa kita percaya pada ungkapan mereka, ya kan? Nah, di situ. Jadi sebenarnya setiap hari kita ini bergumul dengan al-makulat, dengan objek-objek yang non fisik, yang berupa kata-kata atau kalimat dan sebagainya, itu non fisik sebenarnya, ya, walaupun keluar sebagai fisik, yaitu suara. Tapi kan bukan suara itu yang penting, tapi apa yang dibalik suara itu, ya. Nah, maka mulailah kita berbicara tentang ide sebagai objek makulat. Saya pernah membaca buku judulnya The Books That Changed the World, buku-buku yang mengubah dunia. Nah, saya tanya, yang mengubah dunia itu dalam buku itu bukunya itu sendiri, tinta dan kertas, atau ide-idenya yang ada dalam buku? Tentunya ide-idenya, ya. Yang dimaksud buku yang mengubah dunia itu bukan buku kertasnya mau dilempar ke solokan juga nggak bakal bisa apa-apa.
Tetapi ternyata ide-ide yang ditulis dalam buku itu bisa mengubah dunia. Nah, kemudian saya bertanya, kalau ide bisa mengubah dunia, dan setiap yang bisa mengubah dunia itu mesti ada ya, ya kan? Kalau sesuatu bisa mengubah dunia, pastilah dia ada. Kalau nggak ada, nggak bisa mengubah dunia. Nah, kemudian ide-ide bisa mengubah dunia. Padahal setiap yang bisa mengubah dunia itu ada, maka ide haruslah ada gitu. Jadi ini pendekatan rasional ya. Jadi ternyata objek-objek yang non fisik itu bisa kita tangkap, tapi harus melalui apa ya, kalau tadi ada organ fisik, melalui organ non fisik. Oleh karena itu maka di dalam Islam kita percaya bahwa yang disebut akal itu bukan otak. Mohon dibedakan ya antara akal dengan otak. Akal itu menurut Ibnu Sina adalah jiwa manusia. Dan jiwa manusia itu bukan bersifat fisik, tapi dia adalah substansi imaterial, al-jauhar al-mujarrad. Jadi bersifat rohani. Dan dia bisa hidup dengan atau tanpa tubuh. Nah, ini penting nih ya. Jadi akal itu sebenarnya makhluk rohani. Dan para filosof biasanya menyamakan antara akal dengan malaikat. Ya, jadi misalnya akal ke-10 itu disebut malaikat Jibril. Jadi akal itu bukan otak. Kalau otak itu fisik gitu. Mungkin fisik untuk memfungsikan fungsi-fungsi otak. Tetapi akal itu sendiri sebenarnya bukan fisik. Jadi pertanyaan, kok yang bukan fisik kok bisa bekerja gitu? Kok akal kita bisa bekerja padahal bukan fisik? Nah, kalau kita ditanya, malaikat itu makhluk fisik atau non fisik? Makhluk non fisik. Bisa bekerja nggak? Ya bisa. Bisa menurunkan wahyu, menurunkan hujan dan sebagainya. Padahal pada dirinya dia bukan fisik. Jadi kalau kita kan sekarang ini karena pengaruh ilmu pengetahuan barat ya. Kalau nggak ada fisiknya nggak bakal bisa bekerja. Tidak. Ternyata akal itu bekerja di atas gitu. Akal sebagai jiwa manusia itu act upon, disebutnya act upon. Jadi dia yang mengendalikan tubuh gitu. Jiwalah yang mengendalikan tubuh. Dulu Plato pernah mengatakan bahwa sebenarnya jiwa itu terhadap tubuh sama dengan penunggang kuda dengan kudanya, ya kan? Jadi jiwa itu penunggang kuda, sedangkan tubuh kudanya. Jadi kudanya tergantung kepada si penunggangnya gitu. Jadi akal itu adalah sesuatu agen ya yang bertindak di atas tubuh. Jadi bukan tubuh. Ya, jadi dia melampaui tubuh. Jadi akal itu yang jiwa itu yang mengendalikan tubuh. Nah, oleh karena itu maka ketika misalnya tubuhnya mati, otaknya hancur, gitu. Bukan berarti bahwa manusia kemudian hancur juga, tidak. Ibnu Sina mengatakan bahwa ketika kita mati sebenarnya seperti kita meninggalkan alat-alat. Jadi seorang tukang yang sedang mengerjakan rumah, dia alat-alatnya ketika mati seperti kita meninggalkan alat. Tapi apakah dengan ditinggalkan alat, hancurnya alat kemudian menghancurkan si tukang itu sendiri? Tidak. Jadi jiwa itu adalah si tukang itu, jadi tubuh itu alat. Jadi kalau tubuhnya hancur, tetap dia hidup gitu. Dan tentunya ini akan membantu kita, membantu orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Jadi manusia tidak akan berakhir dengan kematian, tapi ada yang survive, disebut baqa'un nafs, immortality of the soul. Nah, hal-hal tersebut itu hanya bisa diketahui bukan melalui indera, tetapi melalui akal. Jadi akal sebenarnya dalam Islam bukan hanya berfungsi untuk menjustifikasi penemuan-penemuan indrawi, bukan. Jadi kalau di barat akal digunakan untuk menyimpulkan hasil-hasil pengamatan indera, tapi bukan sebagai sumber ilmu. Karena bagi mereka sumber ilmu itu hanyalah fisik gitu. Tapi akal digunakan untuk melakukan analisa ya, validasi verifikasi dan sebagainya, tapi bukan sebagai sumber ilmu. Kalau dalam Islam akal itu juga sebagai sumber ilmu. Jadi misalnya para nabi dia bisa mendapatkan wahyu.
ya. Atau para filosof, dia bisa melakukan kontak dengan Jibril sehingga kemudian Jibril bisa memberikan pengetahuannya ke dalam bentuk abstrak misalnya. Ya, jadi ada manusia yang bisa melakukan hubungan dengan malaikat Jibril, ya. Para nabi itu malaikat Jibril tembus ke dalam hatinya dan kemudian mereka bisa menerima apa yang berasal dari luar. Bagi para filosof itu adalah fungsi daripada akal. Jadi akal ketika mencapai mustafad, dia bisa meraih pengetahuan dari al-aql fa'al, ya, fi'al, agensi intelek, sehingga kemudian sumber ilmu pengetahuan itu bukan hanya dari fisik tetapi juga dari sumber non fisik, ya, sumber metafisik, yaitu berupa malaikat Jibril atau akal ke-10 tadi. Dengan demikian maka akal pun sebenarnya menjadi sumber bagi ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita singkirkan sumber yang metafisik itu, kita juga sebenarnya akal itu juga memang bisa memberikan bisa dikatakan sebagai sumber pengetahuan dengan kemampuannya untuk mengajukan pertanyaan. Ya, jadi akal itu kehebatannya pertama dia bisa menangkap makna atau menangkap hakikat dari sesuatu benda yang kita lihat. Misalnya ketika kita lihat mobil, maka kita kemudian ada ide tentang mobil itu adalah hasil cerapan daripada akal kita juga, ya. Jadi akal kita bisa memahami setiap kata yang keluar dari mulut orang lain, padahal itu kata-kata saja, tapi kita bisa menangkap esensi daripada pembicaraan itu, gitu. Nah, tetapi kemampuan yang luar biasa juga dari akal adalah kemampuan untuk bertanya. Misalnya, ya, kalau ada sebuah peristiwa tragis, misalnya kecelakaan pesawat dan sebagainya, maka akal kemudian memungkinkan manusia untuk bertanya, kecelakaan apa? Jadi ada pertanyaan apa yang mengajuk kepada substansi. Kemudian apalagi di mana? Itu merujuk kepada kategori ruang. Ada apa? Ya, ruang. Kapan terjadinya? Ya, itu kategori waktu. Mengapa terjadi? Itu kategori sebab akibat dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya akal ketika mengajukan pertanyaan dan memperoleh jawaban, maka akal adalah sumber pengetahuan juga. Ya kan? Mulai pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka akal bisa menghimpun data-data dari sesuatu yang peristiwa yang terjadi. Nah, walaupun kemudian ada kritik, ya, dari Immanuel Kant bahwa sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu pengetahuan subjektif, bukan pengetahuan objektif tentang benda itu sendiri, ya. Tetapi lepas dari itu, akal kemudian bisa menghimpun berbagai informasi dari mengajukan pertanyaan itu. Jadi kalau saya melihat bahwa akal juga sebenarnya bukan hanya digunakan untuk menyimpulkan keabsahan data-data indrawi yang dihimpun oleh indera kita, tetapi juga menjadi sumber ilmu pengetahuan sendiri. Makanya ada sumber intelektual, jadi ada sumber sensual, ya, sensory perception, kemudian ada intellectual reasoning. Intellectual reasoning itu juga menghasilkan pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang makulat. Nah, di barat sendiri mungkin sekarang ini, ya, kalau dulu, ya, akal dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan, tapi sekarang mungkin di barat akal tidak dianggap sebagai sumber pengetahuan. Dia hanya membantu memverifikasi, menganalisa data-data indrawi. Tapi dalam Islam, akal itu dianggap sebagai sumber juga. Ya, tadi ada kemampuan bertanya, menghasilkan informasi, tapi juga ada yang paling penting tuh, ya, ada akal mustafad yang bisa kontak dengan yang supernal, ya, makhluk-makhluk yang non fisik, yang metafisik, sehingga pengetahuan manusia tidak hanya tentang yang fisik tapi yang non fisik. Nah, jadi dengan demikian dalam teori pengetahuan Islam menambahkan satu lagi ke dalam sumber ilmu atau alat ilmu. Jadi bukan hanya indera tapi juga akal. Nah, yang menarik adalah bahwa Al-Quran itu sebenarnya mengajarkan kepada kita
bagaimana melakukan observasi itu satu, tapi juga bagaimana kita melakukan penalaran rasional. Ya, menarik adalah ayat Quran mengatakan lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak melihat. Nah, ini kan menarik nih. Setiap punya mata pasti melihat, tapi Al-Quran mengatakan ada orang yang punya mata tapi tidak melihat. Tapi rupanya tidak melihat secara ilmiah. Nah, maka Al-Quran kemudian memberikan saran bagaimana melakukan kajian ilmiah. Melakukan kajian ilmiah adalah seperti dalam surat Al-Ghasyiyah, ya. Afala yanzuruna ilal ibili. Apakah kamu tidak perhatikan unta atau hewan-hewan? Kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan. Jadi melakukan observasi indrawi adalah dengan mengetahui bagaimana kejadian dari unta itu. Bukan hanya melihat untanya per se gitu, tapi juga dicari sebabnya bagaimana. Ya. Ilas sama kaifa rufi'at, kepada langit bagaimana dia ditinggikan. Jadi yang namanya melihat, ya, yang zur itu bukan hanya melihat sepintas begitu saja, tapi melihat sampai kemudian kita mengetahui teori-teori pembentukan alam semesta misalnya. Kemudian kepada gunung bagaimana dia dikokohkan gitu. Jadi kalau melihat gunung jangan melihat wah indah ya gunung puncak, bukan, tapi bagaimana kita harus teliti bagaimana kemudian gunung itu kejadiannya bagaimana. Nah, kalau kita perhatikan di situ, yang pertama, ya, fala yanzurunal ilal ibili, kita bisa menjadi ahli zoologi, ilmu hewan, ya. Kalau kepada langit, kita bisa menjadi ahli astronomi dengan melakukan observasi seperti itu. Ketika gunung, mungkin kita bisa menjadi ahli geologi. Ketika memperhatikan bumi yang dihamparkan, maka kita bisa menjadi ahli geografi. Jadi Al-Quran sebenarnya mengajarkan kita bagaimana melakukan observasi yang benar, sehingga kita bisa dikatakan melihat. Karena kalau melihat begitu saja tidak masuk ke dalam kategori melihat. Jadi dengan demikian Al-Quran, Allah mengajarkan kita bagaimana melakukan observasi. Nah, lebihnya lagi adalah buat tidak berhenti di situ. Kadang-kadang di dalam Al-Quran itu ada pertanyaan-pertanyaan retorik yang mengajak kita untuk melakukan penalaran terhadap fenomena alam. Misalnya ada ayat mengatakan ketika sumur kering di waktu pagi, siapakah yang membuatnya melimpah? Jelas bukan manusia, tapi ada agen di balik fenomena alam itu. Tidakkah aku perhatikan bagaimana ada hujan dari langit yang kemudian menghidupkan bumi yang sudah mati, ya kan? Bukan di situ saja. Kemudian Allah berkata, siapakah yang kemudian menurunkan hujan dari langit? Apakah manusia? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang tadi memulihkan air sumur yang kering? Siapakah yang membuat? Pokoknya banyak siapakah itu yang berhubungan dengan fenomena alam itu membutuhkan jawaban. Jawaban itu adalah melakukan penalaran. Kalau dalam filsafat itu logika, ya, melalui silogisme. Logika itu apa? Logika itu sebenarnya ingin mengetahui yang belum diketahui, al-majhul, melalui yang sudah diketahui, al-ma'lum. Jadi Al-Quran juga mengajarkan bahwa bukan hanya tentang bagaimana mengamati fenomena alam dengan benar sehingga menghasilkan para ilmuwan, tapi juga dari situ Allah mengajak kita berpikir. Perhatikan itu dan tanya apakah ini terjadi begitu saja ataukah ada agen di balik itu. Jadi Al-Quran mengajarkan kita melakukan penalaran dan itu pasti melalui akal. Jadi akal secara nakli itu juga ditopang kepentingannya. Jadi akal perlu ada dan difungsikan untuk melakukan penalaran, yaitu mengetahui agen di balik fenomena alam ini. Gitu. Ya, jadi dalam Islam kemudian akal dimasukkan sebagai sumber ilmu yang sah. Kita bukan hanya indera sebagaimana di Barat, ya. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah cukup dengan indera dan akal saja sebagai sumber pengetahuan? Nah, ternyata di dalam
Al-Quran disebutkan ada sumber yang lain, yaitu afidah, ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Jadi ada lagi sumber ilmu yang lain yang disebut hati, ya. Ada kadang-kadang disebut kolbun, atau kadang-kadang disebut fuad. Tapi fuad itu ya berfungsi sebagai hati, intuisi. Jadi Islam mengakui bukan hanya indera yang dibagi oleh para ilmuwan muslim ke dalam indera lahir dan indera batin, kemudian ditambahkan kepadanya akal, tapi juga mengakui adanya sumber yang lebih daripada akal. Ya. Misalnya, menarik nih, kan para filosof itu biasanya hanya mengandalkan akal, ya. Tapi Ibnu Sina dalam kitabnya Al-Isyarat wa Tanbihat, dia mengakui juga bahwa Nabi itu mempunyai yang disebut al-aqlu al-qudsi, ya. Jadi akal yang suci, yang itu berbeda dengan akal yang dikaruniakan kepada manusia biasa saja. Dengan akal yang qudsi itu, akal yang sacred intellect itu, maka Nabi bisa mengetahui pengetahuan tanpa harus melalui latihan-latihan sebagainya. Nah, jadi selain indera dan akal, juga hati diakui sebagai sumber ilmu. Nah, mengapa hati itu penting? Ini kan udah ada indera, udah ada akal, kok hati masih penting? Ternyata dalam analisa para filosof muslim atau sufi, ya kan, akal itu juga mempunyai batas. Ya. Kalau Jalaluddin Rumi mengatakan bahwa misalnya akal itu adalah seperti ini, kita ingin ketemu raja, akal itulah yang membimbing kita sampai ke gerbang istana, ya, sampai ke gerbang istana, kemudian dari situlah akal berhenti, karena kita nggak bisa maksakan masuk ke dalam istana kecuali mendapat izin daripada raja sendiri, ya kan? Jadi akal membawa kita sampai ke gerbang istana. Kalau akal digunakan, ya kita masih di rumah saja, bahkan sampai ke gerbang istana pun kita tidak. Jadi akal akan membawa kita ke gerbang istana. Tetapi dikatakan bahwa di hadapan sang kekasih, raja yang dikasihi, akal udah nggak berfungsi. Kenapa kata Jalaluddin Rumi? Karena di hadapan cinta tidak ada lagi pertanyaan bagaimana dan mengapa. Dan itu kan wewenangnya akal gitu. Tapi di sana nggak ditanyakan. Yang ditanyakan adalah apakah kamu pencinta atau bukan. Nah, maksud saya di sini adalah bahwa selain indera dan akal masih ada lagi alat pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Sebenarnya apa sih ya contoh konkretnya mengapa dikatakan bahwa hati bisa mengetahui yang tidak diketahui oleh akal? Contohnya seperti ini. Ya. Di dalam setiap agama itu ada istilah konsep suci, ya, sacred, ya. Kitab suci, tanah suci, ada kan? Bulan suci, ya kan? Hari suci. Nah, sebenarnya apa sih ini yang disebut suci-suci itu apa? Apa bedanya sih Quran dengan misalnya buku Das Kapital, sama-sama tebalnya? Secara fisik kan sama aja kan? Quran itu juga terdiri dari kertas dan tinta gitu. Das Kapital juga sama, kertas dan tinta gitu. Tapi kenapa dikatakan bahwa Quran itu kitab suci sedangkan Das Kapital bukan gitu? Itu kayaknya tidak bisa dipahami oleh akal. Dia harus dipahami oleh hati. Kenapa? Nah, dikatakan bahwa bagi para sufi, Al-Quran itu adalah surat sang kekasih. Al-Quran itu surat sang kekasih gitu, ya kan? Nah, sekarang surat kekasih itu apa bisa disamakan saja dengan surat-surat biasa dari orang yang kita tidak kenal? Kayaknya tidak gitu ya. Jadi walaupun tulisannya jelek, tapi kalau itu surat dari yang kita cintai, itu akan berharga, sangat berharga. Nah, bagi para sufi, Al-Quran adalah surat dari sang kekasih dan yang mereka cintai demikian dalam, ya. Sehingga kemudian Al-Quran tidak mungkin sama saja dengan buku-buku yang lain, karena dia adalah surat sang kekasih, otentik surat dari sang kekasih.
Tapi beda halnya kalau kita tidak mencintai Tuhan. Kalau kita tidak mencintai Tuhan, tidak menganggap Quran sebagai surat sang kekasih, ya kemudian Al-Quran akan sama saja dengan kitab-kitab yang lain. Jadi intinya adalah cinta. Ya. Kalau kita ada cinta kepada Quran karena dia adalah surat sang kekasih, maka Quran akan berbeda. Seperti kita mendapatkan surat dari sang kekasih atau hadiah dari sang kekasih. Itu walaupun tidak begitu berharga, tapi ada penghargaan. Itulah kesucian itu. Ya, itu kalau misalnya bicara tentang kitab. Nah, sekarang bagaimana menjelaskan tentang tempat yang suci? Nah, Ka'bah misalnya disebut Baitullah, ya kan? Rumah Allah, ya kan? Nah, bagi para pencinta Allah, maka ketika melakukan haji atau umroh, ya, berkunjung ke rumah Allah, itu tentu saja bukan hanya rumahnya yang dikunjungi. Maunya kan mereka itu jumpa dengan pemilik rumahnya yang dianggap sebagai kekasihnya. Karena pernah ada cerita seorang yang baru pulang dari haji, kemudian ceritalah kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi tentang dia melihat Ka'bah. Maka dia tanya, ketika kamu melihat Ka'bah, apa kamu itu melihat yang mempunyai rumah? Wah enggak, saya hanya bisa melihat rumahnya saja. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, waduh kasihan sekali ya. Kamu jauh-jauh datang ke rumah seorang teman, tapi tidak menemui kecuali rumahnya saja. Kalau kamu itu saya akan balik lagi sampai ketemu dengan sang kekasih. Nah sekarang, kalau memang seorang sufi merasa benar-benar bertemu dengan pemilik rumah Baitullah itu, ada Allah, maka akankah sama Baitullah itu dengan bait-bait yang lain? Tidak. Misalnya ya, kalau kita punya pengalaman bercinta ya, tempat di mana kita bertemu dengan seorang kekasih yang kita sangat cintai. Jangan yang istana, bukan, halte bis saja ya. Kalau dengan kekasih itu akan lain ya. Akan menimbulkan pengalaman yang luar biasa, rasa indah dan sebagainya. Padahal kalau tanpa dia ya halte biasa saja. Itulah makna daripada kesucian, dan itu tidak bisa dipahami oleh akal. Ya, katanya di Multazam itu adalah tempat yang paling makbul kalau berdoa. Itu bagi orang yang rasional, apa bedanya tuh 1 meter di depan Ka'bah dengan 1 meter di Jakarta ini misalnya? Nggak ada bedanya. Itu bagi para rasional, tapi bagi para pencinta bukan. Satu tempat di mana kita bertemu dengan sang kekasih, tempat itu menjadi suci. Bukan karena sucinya tempat yang suci, tapi tersucikan oleh keberadaan Tuhan. Jadi kalau kita menganggap bahwa Ka'bah itu sebagai tempat suci, itu akan terasa lagi kalau memang kita betul-betul berjumpa dengan Allah secara batin tentunya di tempat itu. Maka tempat itu akan menjadi lain. Jadi seperti itu ya. Jadi memahami kesucian dalam konsep agama, bulan suci, kitab suci, tanah suci dan sebagainya, itu tidak bisa dipahami oleh akal, tapi hanya bisa dipahami melalui pengalaman. Jadi pengalaman batin, pengalaman hati, itulah yang bisa mengerti kesucian tempat atau kesucian waktu dan sebagainya. Oleh karena itu maka manusia memerlukan itu, bukan hanya indera, tapi juga memerlukan akal dan hati. Hati ini akan bisa mengenal benda lebih dalam lagi daripada itu. Biasanya ya, kalau kita membandingkan pengalaman batin itu ya, itu pengalaman intuisi itu seperti begini. Kalau kita ingin mengetahui hakikat manis, bisa nggak dipelajari di buku dengan mempelajari apa sih sebenarnya unsur-unsur kimia daripada gula itu? Gak bisa. Satu-satunya cara untuk bisa mengetahui manis adalah dengan mencicipinya. Tahukah kita cinta? Gak bisa kecuali kita mengalaminya. Ya, jadi kalau kita mengalami cinta, baru kita bisa mengerti. Pahitnya ditinggal kekasih gitu, senangnya ketemu dia gitu. Itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kadang-kadang. Jalaluddin Rumi juga mengatakan, ya, 1001 ungkapan tentang cinta sudah aku berikan,
Tapi ketika cinta itu datang sendiri padaku, aku malu dengan semua penjelasan. Dan menjelaskan cinta pada orang yang belum pernah mengalami itu sia-sia. Nah, disitulah sebenarnya makna daripada intuisi. Jadi intuisi bisa memahami apa yang tidak bisa dipahami oleh akal. Dan intuisi sebagai sumber ilmu itu juga luar biasa. Ya. Jadi yang namanya ilham, yang namanya wahyu itu masuknya melalui hati, bukan melalui akal. Masuk melalui hati. Jadi kalau hati ditolak sebagai sumber ilmu, maka otomatis kita akan menolak wahyu sebagai sumber ilmu. Ilham sebagai wahyu. Jadi kitab-kitab suci semuanya ditolak. Kitab-kitab sufi semuanya ditolak. Ya. Nah, disitulah kemudian kita bisa melihat betapa penting integrasi daripada ilmu ini, ya, daripada sumber ilmu. Integrasi antara indera yang memiliki indera lahir dan batin diintegrasikan dengan akal yang bisa mengetahui apa yang makhulat, dan kemudian disatukan lagi dengan intuisi atau hati yang bisa kemudian menangkap wahyu dan ilham, maka akan lebih sempurna ya pengetahuan kita ini. Kita tidak hanya membatasi pada persepsi indrawi, tapi juga pada penalaran akal dan juga persepsi intuitif, sehingga lengkaplah ya sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Dan inilah makna daripada integrasi sumber ilmu. Nah, sebagai concluding remark, saya akan mengatakan seperti ini. Banyak orang setelah menjadi ilmuwan dia menolak filsafat. Ada orang yang sudah menjadi filosof menolak kebenaran hati, ya. Tapi orang yang sudah menjadi sufi misalnya, kadang-kadang juga menolak kebenaran filsafat dan kebenaran ilmiah. Bagi saya itu mestinya tidak begitu. Sebenarnya kalau hasil pengamatan yang luar biasa cekatannya dari indera itu akan menghasilkan sains, pengasahan terhadap nalar rasional itu akan menghasilkan filsafat, ya, dan menajamkan persepsi intuisi itu akan memungkinkan kita menjadi sufi. Jadi sebenarnya sebenarnya ketiga sumber ini sangat penting untuk menciptakan sains, filsafat, dan tasawuf. Gitu. Nah, dan Islam mengintegrasikan itu, mengatakan bahwa itu tiga-tiganya adalah tiga bidang dari kebenaran yang sama. Bagaimana alasannya? Mengapa ketiganya bisa diintegrasikan? Nah, jawaban saya gampang saja, ya. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan di dalam satu pribadi tiga alat, indera, akal, dan hati, gitu kan. Dan itu ada di dalam satu pribadi. Jadi kalau di dalam kenyataan tiga alat itu bisa disatukan dalam sebuah pribadi, maka secara epistemologis ketiga ilmu itu sebenarnya bisa diintegrasikan. Jadi sebenarnya menurut saya sains itu adalah pengetahuan tentang Tuhan dari sudut zahir. Dikatakan wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Jadi Allah itu yang batin, Allah itu yang zahir juga. Jadi sains bisa mengungkap keberadaan Allah sebagai zahir. Kemudian mungkin akal dan hati bisa mengungkap keberadaan Allah sebagai yang batin. Maka sebenarnya ketiganya tidak boleh dipisahkan. Ketiganya harus diintegrasikan sebagaimana terintegrasinya akal, indera, dan hati di dalam satu pribadi. Dan itulah yang memberanikan saya untuk mengatakan bahwa ketiga ilmu ini, ketiga sumber ini bisa diintegrasikan. Dan sayangnya di dalam dunia modern itu hanya diakui satu saja, yaitu sumber indrawi. Nah, saya kira itu saja ya, Aan ya. Baik, Prof. Mul. Pengantar saya ini kayaknya lebih dari 1 jam. Ya, Sorry. Baik, Pak Mul. Menarik sekali Dan, pembahasannya. ya, kemudian kita sekarang buka tanya jawab lah. Baik, Prof. Mul. Terima kasih banyak. Tadi Prof. Mul sudah mengulas dengan sangat baik bagaimana sebetulnya integrasi ilmu yang terjadi pada sumber ilmu. Jadi bukan hanya pada wilayah fisik tadi, wilayah indera, tapi juga mencakup wilayah akal dan juga ada intuisi di sini.
Jadi terima kasih Prof Mul. Ya, Saya sama-sama. membacakan ada